Halo kawan pajak, selamat datang di Popcorn, podcast pajak pancoran. Halo kawan pajak, apa kabarnya? Kawan pajak di rumah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Rasanya sudah lama sekali kami tidak menyapa kawan pajak di rumah melalui podcast. Hari ini kita kembali lagi di Popcorn, podcast pajak pancoran bersama aku Citra. Hari ini kita bahas mengenai update terbaru, info-info terbaru terkait perpajakan bersama nanti narasumber yang udah bareng aku nih di sini. Nah, tapi sebelum kita mulai, sebagai informasi untuk kawan pajak di rumah, Popcorn ini adalah wadah edukasi yang dibentuk oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran sebagai sarana memberikan informasi kepada kawan pajak di rumah dengan cara yang santai dan menyenangkan. Seperti popcorn yang kita nikmati di saat-saat kita santai, kami berharap podcast Pajak Pancoran juga dapat menemani kawan pajak di saat santai dan waktu luang kawan pajak di rumah. Oke, kita mulai bahas. Hari ini kita akan bahas apa? Tapi sebelum kita masuk ke materi update info terkini terkait dengan perpajakan, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita hari ini. Ada narasumber yang sepertinya sudah tidak asing lagi untuk kawan pajak yang sering menonton podcast kita. Ada hari ini saya ditemani oleh Mas Ardian. Gimana kabarnya Mas? Sehat Mbak Citra. Sehat Mbak Citra, ya? sehat? Boleh Sehat? mungkin sapa dulu kawan pajak di rumah? Iya, siap. Halo kawan pajak, gimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Memang sekarang lagi banyak perubahan cuaca ya. Betul. Ada kadang panas, kadang hujan, tapi kita tetap semangat untuk menyaksikan popcorn bareng-bareng. Kita mau belajar bersama-sama. Betul Oke. sekali. Mungkin udah kenal ya selama ini Mas Ardian ini adalah salah satu tim penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Nah, Mas Ardian, kita hari ini akan bahas apa nih? Kita bahas PMK nomor 164 tahun 2023. Ini PMK terkait apa nih, Mas? Ya, kawan pajak, PMK 164 tahun 2023 ini sebenarnya menyangkut tentang UMKM nih Mbak Citra. Nah, mungkin banyak kalau kawan bicara pajak yang ingat ya. kalau bicara UMKM ini mesti nanti arahnya Betul. banyak ini ya. Betul sekali. Bahwa memang sekarang banyak insentif nih yang diberikan kepada UMKM kita. Betul. Kenapa? Ya salah satunya adalah supaya kita juga turut menjangkau, kita ikut membantu supaya UMKM ini ayo maju gitu ya. Betul. Ayo maju, kita juga memberikan insentif loh, kita juga memberikan semacam stimulus loh pada teman-teman UMKM gitu ya. Nah, PMK 164 ini itu berbicara mengenai UMKM Mbak Citra. Betul. Ya, jadi PMK 164 ini secara judul sebenarnya panjang. Kalau dibacakan ya Mbak Citra, tata cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kewajiban pelaporan usaha yang untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, itu kan sebenarnya panjang ya Mbak Citra. Iya, Tapi mungkin kalau dihafal ya, Mas, ya? ya kalau misalkan diperkecil gitu ya, dipersempit ini sebenarnya PMK untuk UMKM gitu aja. Makanya kita lebih gampang gitu ya. PMK yang mengatur tentang UMKM. Setelah sebelumnya mungkin teman-teman tahunya adalah mengenai PP nomor 23, kemudian ada PP 55 gitu ya. Nah, ini aturan untuk menjalankannya gitu Mbak Citra. Gitu. Berarti adanya PMK ini latar belakangnya apa nih, Mas? Iya, tadi kan sudah di-spill ya Mbak Citra bahwa memang ini latar belakangnya Mbak Citra bahwa sebelumnya itu kan ada PP nomor 55. Betul. Ya, itu kan tahun ya, 2023 ya, Mas betul, ya? itu kan mengenai UMKM juga. Nah, ini sebenarnya PMK-nya ini adalah aturan pelaksanaannya gitu Mbak Citra. Baik. Iya, jadi ini tujuannya untuk memberikan kejelasan, untuk memberikan keadilan gitu ya bagi teman-teman wajib pajak yang dalam satu tahunnya itu memiliki peredaran bruto tertentu gitu ya. Nah, peredaran bruto tertentu ini mungkin boleh disampaikan Mbak Citra bahwa ini batasnya adalah 4,8 miliar ya dalam satu tahun. Oh, dalam satu tahun. Ya, Oke. tetapi yang perlu wajib pajak ketahui 4,8 miliar ini adalah total keseluruhan omset, total keseluruhan penjualan, bukan keuntungan ya Mbak Citra. Gitu. Oke. Berarti poinnya adalah latar belakang dari PMK 164 ini sebagai aturan lebih lanjut dari PP 55 tadi ya, Betul. Mas ya. Ini mengatur tentang UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Brutonya tadi berapa, Mas? 4,8 miliar. miliar per tahun. Itu dihitung dari
Omset. Iya, omset selama setahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Betul. Ya. Oke, kalau tadi latar belakangnya adalah sebagai aturan lebih lanjut dari PP 55. Tujuannya nih Mas, apa nih Mas tujuan dari PMK ini nih Mas? Ya, tujuannya seperti tadi sudah disampaikan juga bahwa ini PMK ini akan memberikan semacam kejelasan gitu ya Mbak Citra bagi wajib pajak yang masih memiliki peredaran bruto tertentu gitu ya. Bagaimana sih cara melaporkannya, bagaimana sih cara perhitungannya gitu ya. Nah ini semakin jelas, kemudian semakin memudahkan kepada wajib pajak bagi yang memiliki peredaran bruto tadi ya, masih sampai dengan 4,8 miliar. Berarti belum menyentuh 4,8. Oke. Dari aturan-aturan sebelumnya nih Mas, kan tadi disebutkan ada PP 55, sebelumnya diatur di PP 23 ya. Iya. Nah, itu apa yang berubah dari aturan sebelumnya ke PMK yang sekarang, PMK 164? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa perubahan Mbak Citra. Yang pertama, kalau di PP 55 dulu tidak ada tuh yang PP 23 mungkin ya maksudnya. Iya, PP 23 kemudian sampai ke PP 55. Nah, itu belum ada yang menyentuh untuk yang ke BUMDes misalkan. BUM desa ya. Kemudian untuk koperasi itu belum juga disebutkan. Nah, dengan adanya PMK 164 ini berarti sudah disebutkan nih ada koperasi, kemudian ada BUMDes, berarti boleh memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Mas, kalau biasanya aturan pajak itu selalu identik dengan siapa yang dikenai pajak, apa yang dikenai pajak, tarifnya berapa, cara hitung lapor segala macam. Nah, kalau di PMK 164 ini sebagai aturan lebih lanjut dari PP 55 mengatur nggak objeknya? Itu objeknya apa saja nih Mas kalau yang diatur di sini? Oke Mbak Citra, jadi gini teman-teman kawan pajak. Yang pertama kita bicara dulu mengenai objek ya. Betul. Nah, objek yang di sini yang dimaksud itu adalah penghasilan ya. Penghasilan itu berarti yang diterima dalam 1 tahun gitu ya, yang diterima selama 1 tahun itu dihitung secara total, belum dikurangi ada biaya-biaya dan sebagainya. Jadi kita menghitungnya ini bruto Mbak Citra, dari seluruh penjualan gitu ya. Nah ini langsung di total. Nah kita melihatnya dari situ. Kalau masih di bawah 4,8 berarti masuk dalam objek yang diatur oleh PMK 164 ini. Nah tetapi ada juga yang objek yang tidak bisa masuk ke dalam PMK 164 ini Mbak Citra. Apa aja tuh Mas? Yang pertama itu mengenai penghasilan yang sehubungan dengan jasa Mbak Citra. Ya, sehubungan dengan jasa atau pekerjaan bebas. Kemudian yang kedua yang penghasilan yang di luar negeri. Kemudian yang ketiga penghasilan yang sudah dikenakan PPh final sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku sendiri. Misalkan kayak ada sewa tanah dan bangunan itu kan kena PPh final sendiri. Kemudian atas jasa konstruksi itu kan kena sendiri, beda ya. Nah, kemudian yang keempat intinya penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, misalkan katakanlah warisan dan lain sebagainya gitu ya Mbak Citra. Nah itu kalau bicara mengenai objek. Nah, kemudian untuk tarifnya Mbak Citra. Nah tarifnya berapa nih? Seperti sudah ramai sebelumnya ya, yang namanya PPh UMKM itu kan mesti slogannya adalah simple, kemudian menghitungnya mudah gitu ya. Langsung hanya 0,5% dikali peredaran bruto gitu ya, dikali total penjualan. Itu kalau kita bicara tarif. Jadi cukup simpel menghitungnya, hanya cukup menghitung dalam 1 bulan penjualannya berapa, pajaknya kena 0,5% Mbak Citra. Oke, berarti udah tahu ya kawan pajak, objeknya adalah penghasilan. Jadi kalau kawan pajak adalah wajib pajak UMKM, selain tadi bukan pekerja bebas atau yang jasa ya Mas, itu dikecualikan. Jadi kalau punya usaha termasuk UMKM, omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, objeknya adalah penghasilan kawan pajak nih dari hasil usaha kawan pajak. Dan tarifnya hanya 0,5% saja dari omset, dihitungnya per bulan ya Mas? Per bulan, betul, per bulan. Jadi dihitungnya per bulan. Nah kalau tadi objeknya udah tahu di penghasilan, kemudian tarifnya 0,5%, ini yang dikenai siapa nih Mas? Subjeknya siapa? Subjeknya. Nah yang pertama Mbak Citra, kalau bicara subjek itu kita bicara mengenai ada orang pribadi, ada juga badan Mbak Citra. Oh iya, nah, betul. Orang pribadi ini itu yang nanti kita bicara yang di luar ya Mbak Citra ya, yang selain dikenakan yang pakai jasa, yang ada pekerjaan bebas. Ya. Nah ini kita bicara dulu untuk yang orang pribadi, itu jangka waktunya sampai 7 tahun Mbak Citra. Sejak kita lihat dulu apakah yang bersangkutan ini punya NPWP-nya kapan. Ya, kalau punya NPWP di bawah tahun 2018,
berarti berlaku mulai dari 2018. Dihitungnya 7 tahun, 2018, 19, 20, 21, 22 dan 23, 24. Jadi tahun ini terakhir ya. Tahun depan menggunakan peraturan umum pasal 17. Nah, kemudian untuk badan usaha, untuk badan usaha ini ada beberapa macam Mbak Citra. Yang pertama adalah PT. PT ini berlaku 3 tahun. Gitu ya, sejak berlakunya NPWP. Kalau di bawah 2015 berarti sudah tidak berlaku. Tapi kalau misalkan PT tersebut baru terdaftar tahun 2023, berarti berlaku 3 tahun, 2023, 2024, 2025. Ya, 2026 baru pakai dengan tarif umum. Nah, ada juga yang PT perorangan nih Mbak Citra yang baru kan. Nah, PT perorangan ini beda. Gimana berlakunya 4 tahun ini kalau PT perorangan. Ya. PT perorangan ini sama dengan CV. Nah, CV juga berlaku 4 tahun, Mbak Citra. Ada lagi Mas? Mungkin untuk yang BUMDes sama berlakunya 4 tahun juga, betul. Oke, itu ya subjek-subjeknya yang dikenain pajak UMKM, badan dan orang pribadi. Badannya dibagi-bagi lagi tadi, mulai ada PT, kemudian ada CV, firma, kemudian ada juga PT orang pribadi. Ya. Nah, kalau misalnya di luar itu tadi Mas, ada nggak orang-orang yang tidak bisa nih, atau subjek-subjek yang tidak bisa dikenai PMK 164? Itu kriterianya subjek yang seperti apa yang tidak bisa dikenai atau tidak bisa menggunakan fasilitas PMK 164 ini? Betul, ada 4 sebenarnya Mbak Citra. Apa aja? Ya, yang pertama wajib pajak yang memilih untuk menggunakan tarif umum. Oh, memang dari sejak awal memilih. Iya, memilih tidak menggunakan PPh final ini, tapi menggunakan tarif umum gitu ya. Kemudian yang kedua wajib pajak yang memperoleh fasilitas seperti di kawasan ekonomi khusus gitu ya. Ini juga tidak bisa. Kemudian yang ketiga BUT gitu ya. Itu juga itu juga nggak bisa. Kemudian yang keempat CV atau firma yang dibentuk beberapa wajib pajak OP yang memiliki keahlian khusus gitu ya. Atau menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, untuk pekerjaan bebas nanti kita coba bahas secara sendiri nih Mbak Citra. Iya. Ini tadi ada CV atau firma yang dibentuk dari beberapa orang yang memiliki keahlian khusus, misal mungkin kayak pengacara gitu bikin. Betul. Seperti itu ya Mas? Ya, sebenarnya kalau dari PMK 164 sendiri sudah didetailkan gitu ya Mbak Citra. Tapi kalau boleh dibacakan nih kawan pajak, jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas itu yang dimaksud yang pertama adalah tenaga ahli. Itu bisa dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter gitu ya. Kemudian notaris masuk di sini juga. Tapi ada juga yang lain seperti pemain musik, pembawa acara. Nah, ini malah nggak bisa nih Mbak Citra. Yang pandai MC, yang pandai bermusik nggak bisa nih pakai ini. Harus pakai tarif umum ya. Iya, pakai norma nanti kan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah olahragawan, atlet ini juga nggak bisa pakai ya. Dan yang keempat penasihat, pengajar, kemudian ada lagi yang peneliti gitu ya, kemudian penulis itu juga nggak bisa, agen iklan, agen asuransi ini juga tidak bisa menggunakan PMK 164 Mbak Citra. Nah, ini kan kalau sekarang itu banyak banget yang dapat penghasilan tuh Mas, misalnya dari affiliate, dari mereka sebagai influencer, mereka pekerjaannya mengendorse para pelaku UMKM. Nah, itu mereka-mereka yang penghasilannya dari seperti itu masuknya bisa dapat fasilitas 164 ini atau enggak nih Mas? Misalnya kayak endorse influencer ya, misalnya kayak ada juga YouTuber yang mengendorse produk-produk gitu, mereka dapat penghasilan dari situ, itu apakah bisa dapat fasilitas dari 164 ini Mas? Itu biasanya kan mereka mendapatkan penghasilan dari YouTube-nya ya. Nah, itu nanti dapat mereka gitu. Tinggal nanti dapat bukti potong dari YouTube-nya atau enggak gitu. Atau kalau misalnya yang tadi yang influencer tadi misalnya mereka endorse ya kayak kawan pajak di rumah kan, misalnya yang punya followers banyak terus mereka mereview makanan, endorse, mereka mendapat penghasilan dari jasa mereka mereview, mengendorse, mengiklankan, itu bisa nggak Mas dapat? Enggak termasuk ya. Oke. Berarti kayak artis-artis juga nggak bisa kesini ya Mas ya? Iya. Karena termasuk kerjaan bebas. Iya. Oke. Nah, kemudian Mbak Citra mungkin ada yang perlu ditambahkan sedikit untuk yang orang pribadi Mbak Citra. Nah, orang pribadi yang di luar yang pekerjaan bebas tadi itu kan boleh pakai PMK 164 ya. Iya. Nah, ini ada lagi nih tambahan insentifnya. Apa nih? Untuk orang pribadi khusus untuk orang pribadi, untuk Bapak Ibu yang jualan, UMKM yang punya jualan, entah itu jualan pakaian, misalkan jualan makanan gitu ya. Nah, ini kalau kawan pajak
dalam setahun masih kurang dari 500 juta, Oke. nah itu belum dikenai pajak. Oh, Iya. wow. Masih Enak nol ya, ya, tarifnya masih nol ya. Nggak Tapi kena pajak tetap nih. nanti harus dicantumkan, dilaporkan nih setiap bulannya terima berapa. Baru oke. di atas 500 jutanya itu yang dikenai 0,5%-nya Mbak Citra. Di atas 600 di atas 500 juta Iya. dikenain ini seluruhnya atau gimana nih Mas? Ya, jadi Perhitungannya? gini Mbak Citra, misalkan kita simulasikan dalam penjualan dalam setahun itu ya, Iya. penjualannya 800 juta nih misalkan. Oke. Total Omset 800 800 juta, ya. Dari 500 juta ini itu kan pajaknya nol. Nah, ini dikurangkan dulu Mbak Citra. Oh, Dari berarti 800 dikurangi 500 dulu. Nah, baik. sisanya kan 300. Nah, 300 ini kemudian yang dikenai 0,5%-nya. Oh, Gitu. seperti itu. Jadi selisihnya ya yang Betul, dikenai. bukan dari Wah, 800-nya yang dikenai, tapi dari baik. 300-nya Mbak Citra. Baik. Wah, ini fasilitasnya banyak banget nih kalau misalnya kawan pajak wajib pajak orang pribadi. Tadi ada tambahan insentif selain kalau misalnya tadi udah disebutkan bahwa tarifnya 0,5%. Tapi kalau omsetnya dalam 1 tahun masih di bawah 500 juta ternyata eh, peraturannya menyatakan bahwa tidak dikenakan pajak yang hanya Betul. sampai dengan 500 juta. Tadi Iya. Mas Ferdian menjelaskan bahwa kalau kena pajaknya kalau sudah lebih dari 500 juta dan yang dikenakan pun atas selisihnya dari 500 juta itu. Iya. Wah, keren banget nih. Semoga insentif ini semakin menambah. Iya, memacu Memacu, untuk oke. kawan pajak UMKM ini ya, untuk semakin berkarya. Jadi kawan pajak jangan takut untuk berkarya. Silakan jangan berkecil hati UMKM gitu ya, usaha mikro gitu ya. Tapi Iya, sebenarnya betul. UMKM ini yang justru menopang perekonomian kita Mbak Citra. Betul Nah, sekali. makanya memang pemerintah memberikan insentif yang banyak gitu ya. Iya. Nah, ada juga nih Mbak Citra Apa? informasi bahwa bagi kan pajak yang masih tadi ya di bawah 500 juta tadi, nah ini jangan lupa di lampiran PMK 164 ini ada nanti semacam surat keterangan gitu ya, atau lampirannya bahwa kawan pajak masih omsetnya masih di bawah 500 juta, supaya kawan pajak kalau misalkan ada transaksi yang di sana membutuhkan pemotongan itu ya, nanti di sana tidak perlu dipotong dengan adanya lampiran di PMK 164 ini Mbak Citra. Oke, gitu. Itu berarti ada diatur lebih lanjut ya. Iya. Kalau misalnya bertransaksi dengan lawan transaksi ada tadi surat keterangan gitu. Betul. Mas, ya? Biasanya kan kalau dulu contoh ada transaksi misalkan dengan badan usaha atau mungkin dengan bendahara, biasanya kan mereka nanti motongnya 0,5% juga. Oke. Nah, tapi kalau kawan pajak menyertakan ada lampiran bahwa omsetnya masih di bawah 500 juta, nah di sana nanti tidak dipotong Mbak Citra, jadi diberikan full. Oh, baik. Karena begitu sendiri ya jadinya. Iya, Mas, ya. ya. Dan Oke. mungkin ada tambahan juga kawan pajak. Bagi kawan pajak yang mungkin tidak memanfaatkan PMK ini, jadi kan kawan pajak memilih untuk menggunakan tarif umum. Nah, kalau yang menggunakan tarif umum ini, jangan lupa untuk kawan pajak nanti harus menyampaikan surat ke kita ya, surat ke kantor pajak bahwa saya tidak menggunakan PMK 164 tapi menggunakan tarif umum gitu ya. Bisa melalui pajak.go.id atau bisa lalui pos. Oke, baik. Nah, Mas, tadi surat keterangan kalau misal tadi memilih tidak menggunakan kan ada surat pernyataan dikirimkan ke kita. Nah, kalau misalnya wajib pajak kawan pajak di rumah nih yang wajib pajak orang pribadi atau badan yang selaku UMKM, mereka memilih untuk menggunakan tarif 0,5% ini. Nah, itu mereka tadi seperti Mas jelaskan bahwa ada surat yang bisa mereka gunakan agar nanti tidak dipotong lelangan transaksinya nih. Betul. Nah, suratnya itu gimana? Apakah harus pengajuan ke kantor pajak terdaftar atau seperti apa untuk bisa dapat surat keterangan itu Ya, tadi? kalau surat keterangan kawan pajak tidak perlu datang ke kantor pajak sebenarnya. Kawan pajak cukup mengakses melalui pajak.go.id atau di DJP online. Oke. Nanti ada di menu profil gitu ya. Kemudian nanti dimasukkan di situ dalam KSWP gitu ya. Konfirmasi status wajib pajak. Baik. Nah, nanti dipilih yang ada peredaran bruto tertentu. Nanti kalau kawan pajak memang masih memenuhi kriteria, itu tidak perlu ada syarat macam-macam, nanti langsung bisa cetak Mbak Citra. Oh, gampang sekali ya. Iya, berarti. cuman untuk yang tambahan lampiran bahwa masih di bawah 500 juta, itu memang surat tersendiri Mbak Citra. Ada di lampiran PMK 164-nya ini. Baik. Yang ada di DJP online tadi hanya surat keterangan bahwa oh saya ini sebagai wajib pajak, saya sekarang memanfaatkan untuk yang PMK 164. Baik, gitu ya. Baik. Nah, itu ya kawan pajak, surat untuk keterangan bahwa menggunakan
PMK tarif 0,5% itu bisa diakses atau diunduh di laman DJP online kawan pajak masing-masing. Oke Mas, tadi udah kita bahas mengenai tarif, kemudian tadi cara menghitungnya juga, dikalikan omset dikalikan tarif per bulan. Sekarang kan kalau udah punya NPWP ada kewajiban bayar dan lapor. Nah, tadi cara menghitung, kemudian kalau di atas 500 juta baru bayar. Sekarang gimana lapornya nih? Lapornya gimana? Kita bicara dulu mengenai orang pribadi ya Mbak Citra. Betul. Ini masih bulan Maret, kawan pajak masih ada kesempatan nanti sampai dengan akhir bulan. Baik. Jangan sampai terlambat laporkan SPT kawan pajak gitu ya. Walaupun kawan pajak misalkan tadi omsetnya masih di bawah 500 juta, tapi tetap lapor pajak. Walaupun tidak bayar pajak, tetapi tetap lapor ya kawan pajak. Nah, nanti pada saat lapor SPT tahunan menggunakan formulir 1770 bisa diunduh di DJP online atau di pajak.go.id. Nah, nanti ada disertakan lampiran Mbak Citra. Nah, itu lampirannya adalah rekapan omset per bulan Mbak Citra. Misalkan Januari saya jualan ada berapa nih? Oh, misalkan 10 juta gitu ya. Februari berapa? Oh, 12 juta. Nanti kalau di total dalam 1 tahun masih di bawah 500 juta, pajaknya adalah 0. Ya, tetapi tetap harus dilaporkan. Nah, nanti kalau misalkan ternyata omsetnya di atas 500 juta, silakan selisihnya dari 500 juta tadi dibayarkan dulu, kemudian dilaporkan dalam SPT tahunan. Untuk badan juga sama Mbak Citra. Iya, untuk badan juga sama. Itu nanti disiapkan, selain badan kan membuat laporan keuangan ya. Nah, nanti disiapkan juga untuk omset yang per bulan tadi. Oke. Cara lapornya tadi kalau orang pribadi sudah diingatkan setiap tahun itu lapornya di 3 masa pajak pertama awal tahun depannya ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak mau melaporkan SPT tahunan tahun 2023 dilaporkan mulai Januari sampai dengan 31 Maret 2024. Jangan sampai terlambat tadi. Cara lapornya udah dijelasin sama Mas Ardian tadi ya. Udah sangat simpel sekali. Poinnya adalah yang penting kawan pajak di rumah mencatat setiap omset yang kawan pajak terima setiap bulannya. Sehingga nanti catatan dari omset tersebut kawan pajak bisa gunakan untuk laporan di SPT tahunan. Tambahan tadi? Iya, ada tambahan sedikit Mbak Citra bahwa untuk yang 500 juta tadi itu hanya berlaku untuk yang orang pribadi Mbak Citra. Betul. Nah, untuk yang badan selama masih di bawah 4,8 langsung dikali tarifnya Mbak Citra, tetap harus ada yang dibayarkan. Ya, untuk yang 500 juta tadi batasan itu hanya berlaku untuk yang orang pribadi. Nah, itu tambahan poinnya bahwa yang di bawah 500 juta ketentuannya hanya berlaku untuk kawan pajak sebagai wajib pajak orang pribadi. Kalau badan langsung kena 0,5% ya Mas. Lapornya sama-sama melampirkan catatan omset, tapi kalau badan ada tambahan laporan keuangan. Seperti itu. Udah kan untuk lapornya. Lapornya di mana Mas? Di DJP online dong. Betul. Nah, lapornya di DJP online secara online saja, tapi kalau misalnya kawan pajak merasa butuh bantuan atau asistensi dari petugas pajak, boleh datang langsung ke KPP Pratama Jakarta Pancoran. Kita akan dengan senang hati welcome banget misalnya kawan pajak mau datang untuk lapor SPT tahunan, nanti kita bantu. Yang penting bawa data-data yang sudah disebutkan oleh Mas Ardian tadi. Nanti kita laporkan ya. Ada lagi untuk Mas yang mau ditambahin? Untuk yang PKP, untuk yang pengusaha kena pajak nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita yang berbeda lagi ya. Iya. Karena kita bagi nih PMK 164 jadi 2 gitu ya. Iya. Supaya kan yang namanya popcorn kan nyantai. Iya, belajarnya pun juga nyantai gitu. Yang penting infonya bisa dapet nih ke kawan pajak di rumah. Oke, kawan pajak, segitu dulu informasi dari kita hari ini terkait dengan podcast yang kita bahas hari ini, PMK 164, terkait dengan tata cara perhitungan pelaporan untuk wajib pajak UMKM. Sebenarnya ada diatur lebih lanjut lagi juga terkait dengan pengusaha kena pajak ya, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di episode berikutnya. Untuk sekarang sampai di sini dulu informasi dari kami. Terima kasih banyak untuk kawan pajak yang sudah menyimak konten kita hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Popcorn episode berikutnya. Terima kasih. Halo kawan pajak, selamat datang di Popcorn, podcast pajak pancoran. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat untuk kita sama-sama belajar
mengenai berbagai update informasi perpajakan tentunya bersama narasumber yang luar biasa dari KPP Pratama Jakarta Pancoran. Sebagai informasi untuk kawan pajak semua, Popcorn atau podcast pajak Pancoran ini disusun oleh teman-teman di KPP Pratama Jakarta Pancoran dengan santai dan menyenangkan. Seperti popcorn yang dinikmati ketika santai, harapan kami podcast ini juga dapat menemani waktu santai kawan pajak semua. Oke, sebelum kita mulai, karena tak kenal maka tak sayang, maka kita harus kenalan dulu nih. Hari ini ada saya, Ermi, dan juga ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, ada Kak Mary. Halo kawan pajak, perkenalkan saya dengan Mary. Udah cerah sekali ya wajahnya hari ini, sudah siap menyampaikan informasi untuk kawan pajak semua hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan episode Popcorn sebelumnya, masih mengenai PMK 164 tahun 2023. Mengenai apa? Yaitu tentang tata cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi panjang sekali ya judulnya nih Kak Mary. Tapi memang seperti episode sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa PMK ini pada intinya mengatur tentang wajib pajak UMKM. Nah di sini di judul juga disebutkan tentang pengusaha kena pajak. Jadi di episode kita kali ini kita akan lebih membahas mengenai pengusaha kena pajak. Betul. Jadi terkait dengan PPN ya Kak Mary ya? Iya, kalau tadi PPH, yang episode pertama PPH, kali ini PPN. Oke, nah kenapa pembahasan tentang pengusaha kena pajak ini juga diatur dalam peraturan kali ini? Karena memang pengusaha kecil atau wajib pajak UMKM ini adalah cikal bakal nantinya harapan kami ketika omsetnya sudah melewati batas 4,8 miliar, maka sudah menjadi pengusaha yang harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Maka dari itu di peraturan ini dibahas lebih detail mengenai bagaimana tata cara penyampaian pelaporan usahanya sampai dengan nanti terkait dengan pelaporan dan juga tata cara pengajuan PKP-nya. Nah, terkait dengan kewajiban untuk melaporkan usaha ini, kalau tadi sempat disebutkan mengenai batasan omset 4,8 miliar setahun bagi pengusaha kecil. Nah, ini bagaimana nih kondisinya ketika sebenarnya masih masuk ke dalam wajib pajak UMKM atau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, tapi sebenarnya wajib pajak ini ingin dikukuhkan sebagai PKP. Apakah bisa nih Kak Mary? Betul. Jadi peredaran bruto wajib pajak selama 1 tahun buku jika di bawah 4,8 miliar yang merupakan kategori pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Tetapi jika wajib pajak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka PKP wajib memberitahukan ke kantor pajak. Jadi nanti nih suatu saat kawan pajak jika omsetnya menjadi di atas 4,8 miliar itu sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku di atas 4,8 miliar itu, maka wajib pajak wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Paling lambat kapan? Paling lambat itu akhir tahun buku yang bersangkutan. Nah, ketika wajib pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM. Jika kawan pajak omsetnya di atas 4,8 miliar dan tidak memberitahukan sebagai PKP, maka DJP dapat melakukan pengukuhan secara jabatan. Jadi kalau mereka tidak lapor, wajib pajak ini tidak lapor, tidak melakukan pemberitahuan, omsetnya sudah di atas 4,8, maka mau nggak mau nih DJP akan mengukuhkan secara jabatan. Oke. Jadi sederhananya kalau omset masih di bawah 4,8 miliar itu boleh memilih ya Kak Mary ya. Boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Ya. Tapi ketika omsetnya sudah di atas 4,8 miliar maka menjadi wajib ya. Betul. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau gitu kita bahas tentang wajib pajak yang sudah omsetnya melewati 4,8 miliar. Nah, ini kapan sih seharusnya dia melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Apakah langsung begitu sudah 4,8 miliar langsung harus menjadi PKP saat itu juga, atau bagaimana nih, seperti apa pembahasannya Kak Mary?
Jadi saat dimulainya kewajiban dan hak sebagai PKP itu dilihat dari kapannya nih Mbak. Kalau wajib pajak ini melaporkan usahanya paling lambat akhir tahun buku, itu berbeda dengan ketika wajib pajak itu melaporkannya setelah akhir tahun buku. Jadi kalau wajib pajak melaporkannya sebelum akhir tahun buku dan tidak menyampaikan pemberitahuan masa pajak, maka pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak sebagai PKP mulai masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Dan yang selanjutnya adalah menyampaikan pemberitahuan masa sebelum akhir tahun buku nih wajib pajak. Maka pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak sebagai PKP mulai masa pajak yang tercantum dalam pemberitahuan. Oke, jadi akhir tahun buku di mana omsetnya mencapai 4,8 miliar ya Kak? Betul. Nah selanjutnya, jika wajib pajak ini melewati tahun buku, dia nggak lapor-lapor nih, nggak melakukan pemberitahuan bahwa omset saya sudah di atas 4,8 miliar, bagaimana? Nah, jadi Mbak Erni, kalau wajib pajak yang sudah di atas 4,8 miliar, tapi mereka tidak melakukan pemberitahuan bahwa omset di atas 4,8 miliar, maka DJP itu secara jabatan mengumumkan berdasarkan omset yang dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak melaporkan, terlihat omsetnya di atas 4,8, DJP mengumumkan secara jabatan. Nah, pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak sebagai PKP mulai masa pajak dikukuhkannya sebagai PKP. Nah, bagaimana nih ada rentan waktu dari awal tahun sampai dengan dikukuhkan sebagai PKP. Jadi itu ada jedanya ya Mbak Erni ya. Nah, di sini pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak atas penyerahannya tersebut itu dilakukan melalui penyampaian SPT masa PPN atau penerbitan ketetapan pajak oleh DJP. Oke, jadi bisa diterbitkan ketetapan pajak apabila dikukuhkan secara jabatan ya Kak Mary ya. Jadi lebih baik nih bagi kawan pajak yang omsetnya sudah melewati 4,8 miliar, silahkan nih dipersiapkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada DJP bahwa omsetnya sudah di atas 4,8 miliar dan mempersiapkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP daripada nanti oleh DJP ditetapkan secara jabatan ya. Nah Kak Mary, kalau tadi kita bahas tentang yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, sekarang kalau pengusaha kecil yang tadi omsetnya masih di bawah 4,8 miliar tapi memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah ini bagaimana? Apakah ketika dia mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, apakah langsung berlaku saat itu juga untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai PKP? Ketentuan yang baru ini menekankan bahwa wajib pajak bisa memilih kapan mereka mau menjadi PKP, dikukuhkan sebagai PKP. Jadi ketika wajib pajak itu melaporkan usahanya, melaporkan omsetnya untuk dikukuhkan sebagai PKP, nah saat itu wajib pajak memberitahukan kapan mereka mau dikukuhkan sebagai PKP, intinya begitu ya Mbak Erni. Jadi bisa masa pajak, di masa pajak setelah wajib pajak melaporkan atau pada saat itu bisa juga, atau pada saat nanti awal tahun berikutnya. Jadi bisa memilih. Ketika wajib pajak memberitahukan itu, SPPKP yang keluar, surat pemberitahuan pengukuhan PKP yang keluar itu adalah sesuai dengan keinginan wajib pajak, sesuai dengan pemberitahuan wajib pajak itu. Jadi di SPPKP nanti akan tertera PKP-nya per tanggal berapa gitu Mbak Emi, sesuai dengan pemberitahuan. Jadi pemberitahuan masa pajak ini cukup krusial ya Mbak untuk menentukan kapan hak dan kewajiban dia sebagai PKP-nya ini mulai berlaku. Jadi wajib pajak dulu sebelum PMK 164 ini berlaku, wajib pajak ketika mengajukan pengukuhan PKP, permohonan PKP, saat itulah mereka dikukuhkan sebagai PKP. Mau nggak mau langsung jalan nih kewajiban PKP, mulai dari pelaporan PPN pada saat itu, meskipun settle-nya belum ada. Nah, yang perlu wajib pajak ketahui nanti di akhir akan diinformasikan juga ya Mbak Erni. Iya. Runutan sampai dengan wajib pajak bisa melakukan pelaporan. Nah, jadi panjang prosesnya Mbak ya. Jadi ini awalnya nih wajib pajak. Jadi nggak hanya sampai di sini. Jika wajib pajak mau menerbitkan faktur, mau melaporkan PPN-nya, itu ada
prosesnya, tahapannya cukup panjang alurnya, jadi tidak bisa instan, harus dipersiapkan matang. Nah, dari DJP ini dengan adanya PMK 164 ini diberikan kesempatan wajib pajak untuk menentukan kapan nih cut off-nya mau mulai ditetapkan sebagai PKP-nya itu per bulan apa, misalnya per masa di mana dia mau dikukuhkan sebagai PKP ini diatur. Nah, untuk contoh langsungnya nih Kak Mary, misalnya ada pengusaha yang pengusaha kecil, tapi omsetnya sudah melewati 4,8 miliar misalnya di bulan Agustus nih. Agustus 2024 dia sudah melewati omset 4,8 miliar. Kemudian dia menyampaikan surat pemberitahuan untuk dikukuhkan sebagai PKP itu baru di bulan Oktober 2024. Nah ini, tapi ternyata dia tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa pajaknya. Tidak menyampaikan. Nah ini berarti seperti apa nih Kak Mary, dia mulai berlakunya kapan? Jadi ketika wajib pajak pengusaha yang menyampaikan permohonan pengukuhan PKP tanpa menyampaikan Surat pemberitahuan masa ya tadi. Maka berlakunya itu per tanggal 1 Januari 2025 berarti ganti tahun buku dulu ya, selesai dulu tahun buku itu, mulai berlakunya di awal tahun buku berikutnya. Oh oke. Padahal sebenarnya dia masih ada jangka batas waktu kewajiban melaporkan usahanya itu sampai dengan 31 Desember 2024 ya. Jadi sampai dengan akhir tahun tersebut adalah batas waktu dia melaporkan usahanya. Berarti berlakunya baru di awal tahun berikutnya ya. Oh oke. Ini perlu diperhatikan bagi wajib pajak yang nanti ternyata lawan transaksi membutuhkan faktur pajak kawan pajak di tahun bersangkutan ya Mbak Ermi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah apakah wajib pajak ini sudah menyampaikan pemberitahuan masa pajaknya. Karena ketika kawan pajak tidak menceklis itu ya Mbak Ermi ya, tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa pajaknya itu ya. Masa pajak, maka itu akan mundur ke tahun selanjutnya. Gitu ya PKP-nya. Ini agak berbahaya nih Mbak. Jadi belum bisa nerbitin faktur saat itu. Untuk proses perubahannya ketika nanti tiba-tiba wajib pajak membutuhkan penerbitan faktur segera, nah ini agak sulit ya, perubahan datanya tidak bisa langsung untuk dirubah. Oke, ini mungkin yang disebut dengan grace period juga ya Mbak ya. Jadi kalau di PMK ini diatur ada yang namanya istilahnya grace period. Jadi wajib pajak diberikan kesempatan tadi untuk menentukan masa pajak mulai berlakunya PKP, ini disebut dengan grace period. Nah, Mbak Mary nih, kalau contoh berikutnya misalnya tadi PKP-nya dia sudah, pengusahanya ini sudah melewati batasan omset 4,8 misalnya di bulan Juni 2024 sudah melewati, harusnya kan dia ada batasan pemberitahuan itu waktunya sampai dengan akhir tahun. Di Desember dia harusnya memberitahukan atau mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, tapi ternyata lewat nih, dia baru menyampaikannya di tahun depannya, jadi sudah lewat dulu tahun bukunya, menyampaikannya baru di bulan Agustus 2025 untuk dikukuhkan sebagai PKP, tapi pengusaha kecil ini tidak menyampaikan pemberitahuan masa, jadi hanya permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah ini dampaknya seperti apa nih Kak Mary? Berarti di pemberitahuannya dia kosong ya, nggak ada masanya. Nah, tetap kembali ke aturan yang awal bahwa PKP-nya ini mulai berlaku di awal tahun berikutnya. Dalam hal ini tadi 1 Januari 2026. Nah, bagaimana nih dari Januari sampai dengan Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Berarti di sini ada penyerahan barang atau jasa ya Mbak Ermi yang tidak masuk dalam periode PKP. Padahal seharusnya sudah wajib ya Kak Mary? Seharusnya sudah wajib. Berarti ini tadi masuk ke poin awal lagi tadi, maka akan dikeluarkan ketetapan ya. Ini cukup signifikan ya dampaknya ya. Jadi karena memang seharusnya dipungut PPN PPNBM. Nah sekarang kalau masih mirip sama contoh sebelumnya nih Kak Mary, dia melewati batasan omset 4,8 miliarnya baru di bulan 10, misalnya bulan 10 2024. Kemudian batasan waktu untuk dia mengukuhkan diri sebagai PKP kan adalah sampai dengan akhir tahun nih, akhir tahun di Desember 2024. Tapi ternyata wajib pajak tersebut tidak menyampaikan permohonan atau pengajuan untuk dikukuhkan sebagai PKP sama sekali. Nah ini seperti apa nih Kak Mary? Nah,
berarti nanti di tahun 2025 itu seharusnya kan sudah wajib ya, menyetor, memungut, melaporkan usahanya. Nah, karena mereka belum mengajukan, maka DJP menetapkan secara jabatan PKP-nya. Misalkan ditetapkannya tanggal 15 bulan September tahun 2025, maka saat itu juga SPPKP wajib pajak terbit. Jadi wajib melakukan pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN per bulan September itu, September 2025. Nah, jangka dari Januari sampai dengan September ini bagaimana? Sama halnya dengan case yang sebelumnya tadi Mbak Erni. Berarti apa? Berarti akan dikeluarkan ketetapan oleh DJP atas penyerahan yang terjadi pada masa transisi tersebut sebelum 1 Januari 2025 sampai dengan diterbitkannya SPPKP. Oke, jadi langsung kalau masa berlakunya dia PKP, kalau secara jabatan itu ketika surat pengukuhan PKP secara jabatannya terbit langsung berlaku saat itu juga ya? Langsung berlaku saat itu juga. Oke Kak Mary, ini kalau misalnya pengusaha kecil tadi kan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, sebenarnya belum wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP, tapi ternyata memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ketika misalnya nih wajib pajak tersebut mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP-nya di bulan Oktober 2024. Nah, ini kemudian dia juga menyampaikan pemberitahuan, misalnya nih, yang biar agak beda ya dari contoh sebelumnya ya, misalnya dia baru mau nyampein pemberitahuan masanya itu berlakunya nanti aja deh di bulan Februari 2025. Padahal kan dia udah ngajuin tadi ya permohonan PKP-nya di bulan Oktober misalnya. Nah, ini gimana nih Kak Mary? Boleh nggak kalau kayak gitu? Memang di awal tadi kita sudah berbicara boleh nih, silakan mengajukan pemberitahuan masa pajak kapan aja. Itu nanti kita mengikuti permohonan wajib pajak gitu ya. Ini ada maksimalnya wajib pajak. Maksimalnya adalah awal tahun berikutnya. Jadi kalau case ini tadi wajib pajak mengajukan pemberitahuan masa pajaknya di bulan Februari 2025, maka nggak bisa Mbak Erni. Oke. Nggak bisa, jadi harus diinformasikan maksimal awal tahun berikutnya. Jadi maksimal Januari 1 Januari 2025 wajib pajak bisa melakukan pemberitahuan masa tadi. Jadi kalau surat pemberitahuannya menyampaikannya sebelum Desember, dia mengikuti sesuai permohonan wajib pajak ya sebelum akhir tahun buku. Tapi kalau sudah lewat akhir tahun buku, maka tidak bisa ya, tetap harus di Januari 2025 berarti terbitnya. Oke. Nah, Kak Mary, PMK 164 tahun 2023 ini kan berlakunya kalau nggak salah di bulan Desember 2023 ya Kak, jadi memang belum lama nih. Nah, case-nya kalau ada wajib pajak yang omsetnya melewati 4,8 miliarnya ini mendekati nih, misalnya di bulan November 2023 ternyata omsetnya sudah melewati 4,8 miliar tapi belum sempat nih mengajukan diri sebagai PKP. Nah, ini seperti apa? Apakah langsung berlaku atau mengikuti PMK ini atau cut off-nya masih mengikuti peraturan yang lama? Jadi masih mengikuti PMK 164, sudah mengikuti PMK 164 Mbak, karena ada ketentuan peralihan bahwa kalau wajib pajak omsetnya di atas 4,8 miliar pada bulan terakhir sebelum berlakunya PMK 164 ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur pada PMK 164 itu Mbak Erni. Jadi pokoknya 1 bulan sebelum udah langsung berlaku PMK yang sekarang ini ya. Oke. Itu PMK-nya sebenarnya berlaku mulai tanggal 29 Desember 2023. Oke. Nah, tahun buku masing-masing wajib pajak itu kan berbeda-beda ya Mbak Erni ya. Ada yang tahun bukunya itu mulai dari 1 April sampai dengan 31 Maret. Yang umumnya itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sama kayak tahun pajak ya Kak Mary. Biasanya sih umumnya seperti itu, tapi ada yang beda. Ada yang berbeda. Misal tahun bukunya itu tadi 1 April sampai dengan 31 Maret. Nah, kalau kejadiannya seperti yang tadi November, wajib pajak sudah atau belum Mbak tadi Mbak? Tadi sudah melewati omsetnya di bulan November tapi belum mengajukan diri sebagai PKP. Belum mengajukan diri sebagai PKP, itu masih dikasih jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2025. Sesuai tahun bukunya dia dulu ya. Sesuai tahun buku. Kalau dalam ini berarti sampai 31 Maret 2024.
Kalau wajib pajak tidak mengajukan pemberitahuan, maka setelah lewat tahun buku itu akan ditetapkan secara jabatan. Kita melihat flow yang tadi lagi yang Mbak. Oke. Kalau memang Apakah dia menyampaikan atau tidak ya pengajukan? Tahun berikutnya tidak mengajukan lagi secara jabatan. Kalau tahun berikutnya menyampaikan pemberitahuan, maka jarak dari tanggal 1 April sampai dengan dikukuhkan sebagai PKP itu akan ditetapkan secara jabatan. Akan ditetapkan, akan ada ketetapan, surat ketetapannya. Surat ketetapan PKP. Oh, surat ketetapan pajaknya atas yang sudah seharusnya dipungut PPN itu ya. Oke nih Mbak Mary. Kayaknya udah cukup panjang ya sama contoh-contoh kasusnya juga yang kita bahas hari ini terkait dengan PMK 164. Membahas tentang pengusaha kena pajak. Nah, mungkin kita kasih sekilas kali ya Kak Mary tentang bagaimana sih pengajuan untuk pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak, karena memang tadi sempat kita singgung bahwa proses untuk menjadi PKP itu tidak bisa instan, ada alur dan tahapan yang harus dilalui oleh kawan pajak ketika mau mengajukan diri sebagai PKP. Nah, mungkin tahapan yang pertamanya adalah dikukuhkan dulu sebagai pengusaha kena pajak menggunakan formulir permohonan. Wajib pajak mengajukan permohonan dulu. Oke. Pengukuhan PKP. Permohonannya itu sudah disiapkan, jadi wajib pajak tinggal meminta formatnya ya. Minta formatnya dan juga melengkapi kelengkapan persyaratan untuk pengajuannya ya. Nanti ada lembar checklistnya dari kami sesuai peraturan yang berlaku, daftar apa saja yang dibutuhkan oleh kawan pajak untuk mengajukan diri sebagai PKP. Nanti setelah diajukan, dikukuhkan sebagai PKP, prosesnya adalah aktivasi akun. Aktivasi akun ini menjadi sangat penting juga karena satu paket. Kalau wajib pajak hanya sekedar dikukuhkan saja sebagai PKP tapi tidak mengaktifkan akun, tetap tidak bisa digunakan ya Mbak ya PKP-nya. Tidak bisa menerbitkan faktur kalau belum dikukuhkan, kalau belum aktivasi akun PKP-nya. Makanya kalau bisa sih prosesnya menjadi satu. Setelah mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, sekaligus juga mengajukan permohonan diri untuk aktivasi akun. Karena formulirnya berbeda ya Kak Mary ya. Nah, di rentang waktu itu ada juga Mbak surveinya. Oke. Jadi ketika survei biasanya kawan pajak akan diberikan contoh permohonan aktivasi akun. Oke, jadi nanti di awal sih bisa juga wajib pajak meminta formulirnya aktivasi akun. Survei ini dilakukan oleh petugas pajak ke lokasi usaha kawan pajak ya. Jadi tujuannya untuk memastikan kegiatan usaha kawan pajak apakah memang benar melakukan kegiatan usaha seperti yang diajukan dalam formulir permohonan atau tidak. Jadi dipersiapkan ya kalau memang mau mengajukan diri sebagai PKP, berarti lokasi usahanya dipastikan kembali. Kalau memang virtual office tidak masalah, nanti tetap akan disurvei oleh kami ke tempat terdaftar di mana wajib pajak mendaftarkan diri sebagai NPWP di awal ya, mengajukan diri terdaftar NPWP-nya di mana, maka lokasi itulah yang nanti akan kami visit. Nanti akan petugas surveinya biasanya menghubungi terlebih dahulu sih. Setelah diaktifasi akun, kemudian ada lagi satu ya Mbak, sertifikat elektronik. Nah, ini juga salah satu rangkaian yang cukup penting, satu paket juga, tidak bisa terpisah. Mulai dari pengukuhan PKP, aktivasi akun, dan juga pengajuan sertifikat elektroniknya. Nah, kalau sertifikat elektronik sama ya, jadi ada permohonan sendiri juga. Ada permohonannya. Dan nggak selesai sampai situ juga Mbak Erni, nanti akan ada pengaktifan aplikasi e-fakturnya. Oke. Jadi memang tahapannya panjang ya, mulai dari pengukuhan. Setelah aplikasi nanti e-faktur ada lagi untuk pelaporan. Nah, ini yang paling penting ya, pelaporan, karena timbul sanksinya ini ketika tidak melakukan atau terlambat melakukan pelaporan PPN saja sudah timbul sanksi. Maka dari itu kalau bisa wajib pajak ketika sudah memilih atau mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP harus sadar bahwa akan ada kewajiban yang timbul, yaitu mulai dari memungut PPN sampai dengan melaporkan PPN-nya ini tidak boleh terlewat. Oke. Baik kawan pajak, itu tadi adalah informasi terkait dengan PMK 164 tahun 2023. Semoga dapat menjadi dan dapat menambah wawasan kawan pajak semua di rumah. Dan juga jika bermanfaat nih, mohon bantuan kawan pajak semua untuk dapat share, subscribe, dan juga like channel kami, Pajak Pancoran.
Dan juga jangan lupa di-follow akun Instagram KPP Pratama Jakarta Pancoran, yaitu @pajakpancoran, karena ada banyak sekali informasi mengenai berbagai update informasi perpajakan dan juga kelas pajak yang biasanya kami selenggarakan. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode Popcorn berikutnya. Dadah kawan pajak. Dadah.